Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kita akui bahwa masalah selalu menjadi bagian hidup manusia, dan tentunya hal itu akan mempengaruhi sikap hidup manusia sehari-hari jika tidak segera terselesaikan. Dan jika sudah terselesaikan, maka ada rasa kelegaan yang luar biasa. Namun bisa jadi masalah berikutnya yang tidak pernah kita tahu telah mengantri di belakangnya. Sebagai orang percaya, bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Pada umumnya reaksi otomatis yang muncul saat seseorang menghadapi masalah adalah takut. Walau sebenarnya kita sering melihat dan merasakan kuasa mujizat Tuhan dinyatakan atas hidup kita, tapi ketakutan tetap saja menjadi reaksi ketika menghadapi masalah. Kita condong untuk takut terlebih dahulu ketimbang percaya pada Tuhan. Daud yang adalah manusia biasa seperti kita, selalu kuat dan mampu bertahan di tengah badai hidup yang menderanya. Apa rahasianya? Karena ia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan sumber pengharapan. Daud mengalami sendiri bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan itu sangat terbukti. Siapa yang menjadi perlindungan dan sumber pengharapan saudara? Orang tua, suami, aset perusahaan, uang, deposito, harta kekayaan atau jabatan. Jika kita berharap dan bersandar pada semuanya itu, kita pasti akan kecewa dan menyesal. Itulah sebabnya Daud tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Mazmur 63 ayat 7 dan 8. Sejak dari muda Daud percaya bahwa satu-satunya pengharapan itu adalah Tuhan. Mazmur 71 ayat 5. Maka dari itu ia mengambil sikap yang benar, yaitu berdoa. Berseru kepada Tuhan adalah langkah untuk memadamkan segala ketakutan dan kekhawatiran yang membelenggu kita. Tetapi aku berdoa kepadamu ya Tuhan, pada waktu engkau berkenan ya Allah. Demi kasih setiamu yang besar, jawablah aku dengan pertolonganmu yang setia. Mazmur 69 ayat 14. Dan Tuhan pun mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Mazmur 6 ayat 10. Sungguh doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur 27 ayat 13. Mungkin kita berkata, aku sudah berdoa, tapi belum juga ada pertolongan. Dan ketika pertolongan Tuhan belum datang, banyak dari kita yang kemudian putus asa, menyerah dan tidak lagi mau berdoa. Kemudian kita mencoba mengatasi persoalan dengan kekuatan sendiri dan mencari pertolongan kepada manusia. Apakah yang kita takutkan hari ini? Sudahkah kita datang kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh? Janganlah kita menjadi orang Kristen jikalau yang tekun berdoa dan setia beribadah jikalau ditolong dan diberkati Tuhan. Tetapi jadilah orang Kristen walaupun belum dijawab doanya, belum disembuhkan dan belum dipulihkan,
tetap tekun berdoa, baca firman Tuhan dan melayani Tuhan dengan sungguh. Selain tekun berdoa, Daud senantiasa memuji-muji Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Mazmur 34 ayat 2. Pada saat lemah dan takut, Daud senantiasa memuji-muji Tuhan. Ketahuilah bahwa ada kuasa yang dahsyat dalam pujian, karena Engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Mazmur 22 ayat 4. Ketika kita memuji Tuhan, Dia akan melawat kita, dan jika Tuhan melawat, perkara besar dan ajaib pasti terjadi. Katakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 42 ayat 6 dan 7. Tekunlah berdoa dan naikkan pujian bagi Tuhan di segala keadaan, maka kita akan beroleh kekuatan menghadapi semuanya. Amin. Shalom.